Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? Apa kabarnya semuanya? Welcome to my English class. Selamat datang kembali di pelajaran bahasa Inggris with me, Nafsia Hairunisa. I'm really glad to meet you today. And then we are going to continue our class. Last week you have got the PPT, and the PPT talking about offering, and this is the objects of the learning. Ini adalah tujuan pembelajarannya. You can read it. And next we are going to continue about offering half. Okay, what the means of offering half? Before we are going to talk about offering half, let's start with offer. Offer means to give something physical or abstract to someone, which can be taken as a gift or a trade. Offer can be in the term of food, money, solution, and friendship. Offer means to give half. It can be taken or refused. Apa sih sebenarnya offer, atau we can say in bahasa, kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah memberikan tawaran atau menawarkan. Jadi maksudnya kalau kamu menawarkan, itu artinya kamu want to give something, kamu mau memberikan sesuatu physical or abstract to someone. Sesuatunya itu ada yang berbentuk atau terlihat ataupun yang abstrak terhadap sesuatu, dan itu memang bisa dianggap sebagai sebuah hadiah. Nah, dan offer bisa dalam bentuk apa saja. Kalau kamu mau menawarkan sesuatu, yang kamu tawarkan itu bisa dalam bentuk makanan, uang, solusi. Nah, ini yang abstrak itu yang kayak solution ya. Friendship juga itu adalah abstrak, sementara yang money sama food itu masuk ke dalam physical. Offer means to give half. Ada juga yang offer means to give half. Nah, nanti akan dijelaskan selanjutnya yang offer means to give half. Dan harus diketahui and should be know, harus diketahui bahwa offer can be taken. Si offer ketika kamu menawarkan sesuatu can be taken, bisa diterima oleh orang yang dikasih tawaran itu, or refuse, atau ditolak gitu ya. And then let's start with offering half, because offering half is for our material, karena materi kita ini adalah offering half, not only offer. Offering half is an expression to offer a half to someone. Ini lebih it more focus, ini lebih fokus lagi kepada ungkapan menawarkan sebuah bantuan, or it can be called, atau bisa dikatakan service, itu layanan. The first tujuannya adalah to offer assistance. Tujuannya untuk menawarkan tadi bantuan for someone, kepada orang lain who is doing something politely, and nanti akan dengan cara mengerjakan sesuatu dengan sangat polite, dengan sangat sopan. So, jadi kesimpulannya offering half itu bisa artinya giving half, memberikan, kata lain dari offering half itu memberikan aid, giving aid, or giving assist itu bantuan, atau giving a hand, ini a hand ya. Jadi offering half itu sama dengan giving aid, giving assist, or giving a hand gitu. Let's continue. This is the example of offering. Before we are going to give the example of offering, biasanya sebelum kita ngasih tawaran kepada orang lain, biasanya we see the situation, kita melihat terhadap satu situasi atau a case atau sebuah kejadian. For example, the first situation, Andri sees his teacher bring some book. Nah, ada satu situasi di mana si Andri melihat his teacher, gurunya itu membawa banyak buku. Nah, and then because Andri is very kind, karena si Andri ini very kind, so sangat baik sekali, so he want to have his teacher, dia mau membantu orang tuanya. Then he give an offer, maka dia memberikan tawaran dengan Andri says, sorry sir, can I bring your book? Tadi kan masalah situasinya adalah teacher bring some books, banyak sekali bukunya. Look at this is with S. Maka dia memberikan tawaran, bisakah aku membawakan, atau bolehkah saya membawakan bukumu Pak?
atau this is the next example. Next example is Ayu said my stomach hurts. Aduh, aku sakit perut, kata Ayu. And then there is Sari is her friend or Ayu's friend. Sari ini adalah temannya si Ayu. Ketika when Sari heard Ayu's there is something with Ayu, ada sesuatu atau ada masalah dengan Ayu, Sari want to give an offer. Si Sari mau ngasih ngasih tawaran harta. Sari bilang, may I take you to UKS? Bolehkah aku membawamu ke UKS, Ayu? Nah, ini kan tawaran ya, jadi dia mau ngasih ngasih bantuan, give assist, sebuah bantuan. This is the example of offering. And don't forget, when you make an offering, ketika kamu membuat sebuah offering, it should be based on the situation. Itu harus sesuai dengan situasinya. Kak, di sini situasinya Ayu stomach, ya wajar dibawa ke UKS. Tapi kalau misalnya Ayu bilang I don't have money, nggak mungkin kamu bawa dia ke UKS, nggak nyambung, Kak. It's not relate, it doesn't has relation, jadi nggak ada sama sekali korelasi. Okay. And then we should know about the conclusion. Jadi kita harus tahu apa sih konklusi dari tadi definisi offering itu. Jadi kalau dari contoh di atas kita bisa simpulkan, we can conclude when someone's offer, ketika seseorang itu menawarin sesuatu, when you offer something, ketika kamu menawar sesuatu, means artinya you will do something for him, artinya kamu akan melakukan sesuatu buat dia. Oke, contohnya nih, sorry sir, can I bring your book? Ini kan si Andri memberikan offering ya, ngasih tawaran kepada gurunya, Pak, bisa aku bawakan bukumu, Pak, gitu. Ini pasti artinya kalau si offering ini diterima oleh gurunya, so it means that Andri will do. Maka if the teacher accepted, kalau gurunya menerima offering si Andri nanti will do, akan melakukan atau mengerjakan. Dalam hal ini apa yang dikerjakannya adalah bring some books for his teacher. Dia akan membawakan buku-buku gurunya itu. So it is clear. Okay, and then let's see this example. Sorry, say, may I take you to UKS? Nah, ini kan sama. Boleh aku bawa kamu ke UKS? Itu artinya if this offering is accepted, kalau offering ini, tawaran ini diterima, maka mau nggak mau si Sari nanti akan melakukan sesuatu. Apa yang dilakukannya? Sari will take Ayu to UKS. Okay? Then this is a keywords. Ini adalah beberapa keyword atau frase atau kalimat yang ini dimiliki oleh offering. Kenapa why I should say, kenapa saya bilang demikian? Because all the expression, untuk semua ungkapan need the clue, biasanya membutuhkan clue, membutuhkan kata kunci. There are some clues, some keywords for offering. Ada beberapa clue-nya. Ada yang pertama ini dimulai dengan modal can I bla bla bla, may I bla bla bla, should I, or so I bla bla bla. Number one. And then the second number, would you like me to bla bla bla, do you like me to bla bla bla, do you want me to bla bla bla. Oke, ini keduanya. And then the third pattern, rumus ketiganya, gunakan let me bla bla bla, allow me bla bla bla. Itu maksudnya apa sih, Bu? Yang ini can I, bolehkah, ini semuanya bolehkah aku, titik-titik. Would you like me to, ini juga sebenarnya bolehkah saya, titik-titik, hanya memang different. Ini mungkin agak sedikit casual, kalau ini formal and fashion gitu ya. Ini lebih not fashion but polite. Ini sedikit sopan gitu. And then let me, allow me, wah ini apalagi hiperbola banget ya. Ini dengan sangat
luar biasa menggunakan kata-kata yang halus. Let me use, beside allow me, you can use I'll be glad to blah 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 if you want. I'll be glad to blah 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 if you like. I'll be glad to, saya akan senang sekali titik-titik jika kamu mau. I'd be glad to titik-titik if you like, jika kamu suka. I will, saya akan titik-titik if you don't mind, jika kamu tidak keberatan. Atau menggunakan atau ini kunci yang kelima adalah kata kunci yang kelima dan pakai how about I bla bla bla. What about I bla bla bla, ini maksudnya adalah gimana kalau aku titik-titik. Nah, ini yang 1 sampai 5. Look at from 1 until 5. You see there's some bla bla bla. Ada banyak bla 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 ya di setiap ininya. Kenapa? In this bla 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 you should put certain verb. Kamu nanti harus menyisipkan kata kerja tertentu. Nanti dijelasin ya. Sementara yang nomor 6, look at the six pattern. Lihat ada rumus yang ke-6. Do you need my hand? Can I have you? Can or may I assist you? Can or may I give you a hand? Can I do something for you? What can I do for you? Is there anything I do for you? Ini semuanya these are kinds of offering, but it should be note, tapi ini harus diingat bahwa offeringnya itu still general. Maksudnya kayak gini, ini adalah ungkapan-ungkapan yang memang semuanya menawarkan jasa atau menawarkan bantuan, tapi a kinds of have-nya, jenis have-nya itu memang tidak disebutkan, karena tadi kalau have itu kamu memberikan jasa atau kamu mengerjakan sesuatu. Nah, di sini itu tidak dimunculkan. Kenapa demikian? Karena memang pekerjaannya memang tidak spesifik. Misalnya nih, ini biasanya kalimat-kalimat ini muncul, this expression actually used for waiter, untuk para waiter itu yang resepsionis itu, atau yang menunggu kantin, menunggu warung. Biasa mereka menggunakan may I have you, ada yang bisa saya bantu, karena dia belum tahu kira-kira pekerjaan yang akan dikerjakannya itu apa. Masa iya tiba-tiba ada yang datang, customer comes to certain shop, datang ke sebuah toko, dan the waiter say, may I bring sugar, misalnya. Dia langsung tiba-tiba bilang, boleh saya bawakan gula untukmu? Kan it's impossible, itu nggak mungkin lah gitu tiba-tiba bilang mau membawakan gula, karena kita tidak tahu the customer want to si customer itu mau ngapain gitu ya. Okay, so for the pattern 1 until 5 you need verb, and for the 6, dan untuk yang pattern ke-6-nya you don't need a verb because you still don't know what will you do, karena di sini kamu belum tahu apa yang akan kamu kerjakan, hanya general aja, umum aja. Nah, how to construct offering, tadi kan sudah ada 5 pattern plus 1 ya, yang ke-6-nya how to construct offering, gimana cara membuat offeringnya sih biar itu menjadi satu ungkapan yang utuh ya. Nah, kalian tadi kan bisa menggunakan pattern 1, pattern 2, pattern 3, 4, dan 5, and then you can add verb 1 if you want to construct offering. Jika kamu mau membuat satu kalimat kamu menawarkan sesuatu. Nah, you can choose one of these 5 patterns. Kamu bisa gunakan salah satu pattern. Boleh can I aja, may I aja, or you can I be glad to bla 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 if you want. Lalu setelah kamu choose one of them, let me bla bla bla, and then you should add verb 1. Kamu tambahkan verb satunya agar offering kamu itu jelas dan lengkap. Kamu mau ngerjain apa pekerjaan apa yang akan kamu tawarkan. Maksudnya bukan mau menawarkan pekerjaan dalam artian nanti memberikan upah ya, tapi kamu memberikan jasa apa gitu. Let's look at the following example. Your teacher will write a lesson at the whiteboard, but it is really dirty. Guru kamu tuh mau menuliskan pelajaran di whiteboard, tapi ternyata si whiteboardnya
dirty, sangat kotor. Nah, pasti apa yang akan kamu tawarkan? Apa yang akan kamu tawarkan kira-kira? Gurunya mau nulis papan tulisnya kotor. Kamu menawarin apa? Pasti kamu mau nawarkan untuk mencopot papan tulisnya. Ya, it impossible. But you want to have for erasing. Kamu pasti mau membantunya untuk menghapus. Nah, kamu bisa gunakan may I erase the whiteboard atau would you like me to erase the whiteboard. Ini pakai pattern, ini pattern kedua ya, salah satu perwakilannya. And then you also can say allow me erase the whiteboard, izinkan saya, atau I will erase the whiteboard if you want. Jika ibu mau, saya siap menghapuskan papan tulis, kayak gitu. Or how about I erase the whiteboard? Ibu, gimana kalau saya erase the whiteboard? Like that. Is it clear? Jelas ya. Jadi it's really easy to make offering. Sangat mudah sekali untuk membuat offering, karena tadi basically when you offer, karena tadi dasarnya ketika kita give offering, ngasih tawaran, itu sama artinya you will give a half, you will give a service, kamu mau ngasih layanan, or you will do something, atau kamu mau mengerjakan sesuatu. Jadi yang kamu lakukan adalah pilih salah satu kata kunci yang sudah tersedia tadi, ada 5 pattern, and then you can add with one, dan kamu bisa tambahkan kata kerja. Kata kerjanya please, it should be suitable, harus sesuai dengan konteks, it should be suitable with the situation. Kalau situasinya temen kamu mau pulang sendirian, kira-kira kamu mau tawarin apa? Gak mungkin kan kamu mau kasih dia bolpen atau pinjemin dia buku, orang kasusnya juga dia mau pulang. Oke. Thank you for your attention, and then I want you to do this next assignment. Ini adalah tugas yang akan datang. Kalian bisa kerjakan dari sekarang ya. Make 5 example based on the situation. Cobalah kalian buat 5 contoh ngasih tawaran berdasarkan situasinya, dan kemudian nanti next week we are going to find out about responses for offering help. Kita akan mempelajari mengenai ngejawab offering. Oke? That's all my explanation. Thank you for your attention again, and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.